Tribuners Kermin yakni selaku mantan bandar besar narkoba di Bengkulu divonis hanya 5 tahun 6 bulan penjara dan didenda 1 miliar rupiah oleh majelis hakim. Pembacaan vonis tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim yakni Rizwan Supartawinata dalam sidang kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, yakni pada Kamis 16 Mei 2024. Apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Bengkulu sebelumnya, tuntutan tersebut jauh lebih ringan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu. Beta Misutra, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Oke, Tribuners, selamat siang. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin yaitu terdakwa atas nama Kermin yang merupakan bandar besar narkoba di Bengkulu itu baru saja divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan juga denda 1 miliar oleh majelis hakim nih Tribuners. Mana penjelasan untuk pembacaan vonis tersebut itu dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rizwan Supriwinata yang menjadi hakim ketua dalam sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kermin yang merupakan mantan bandar besar narkoba tersebut. Dan untuk Kermin sendiri itu memang itu untuk vonis yang didapatkan oleh Kermin yaitu 5 tahun 6 bulan itu memang lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang disampaikan oleh jasa penuntut umum, di mana sebelumnya itu jasa penuntut umum Kejati Bengkulu menuntut terdakwa itu dengan hukuman 15 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Artinya ada pengurangan kurang lebih sekitar 10 tahun dari tuntutan jaksa atas vonis yang disampaikan oleh majelis hakim pada hari Kamis kemarin, Tribunus. Dan selanjutnya ada beberapa juga dua orang lainnya yang merupakan rekan dari Kermin, yaitu atas nama Diki. Kemarin yang merupakan sepupu dari Kermin itu divonis juga dengan 5 tahun 6 bulan serta denda lebih dari 1 miliar. Di mana untuk vonis terhadap Diki ini sendiri itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Diki dengan hukuman 12 tahun penjara dan juga denda sebanyak 1 miliar. Kemudian terakhir ada terdakwa Sutrisno yang merupakan rekan Kermin lainnya, yang mana untuk Kermin sendiri itu divonis lebih ringan dari kedua terdakwa sebelumnya yaitu 4 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar. Di mana untuk hukuman ini sendiri itu tidak terlalu jauh dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwa atas nama Sutrisno ini dengan 5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Dan atas keputusan hakim tersebut, kuasa hukum dari Kermin sendiri atas nama Dike Marisa itu mengatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan prediksi mereka, yaitu kliennya atas nama Kermin itu menurutnya memang tidak terbukti bersalah pada pasal 114 seperti yang disampaikan dalam tuntutan jaksa sebelumnya. Dan terkait dengan keputusan hakim tersebut, pihaknya juga masih akan pikir-pikir apakah akan menerima dan juga apakah akan mengajukan banding terhadap keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Dan dapat kami informasikan kepada Tribuners bahwa sebelumnya terungkapnya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kermin dan kawan-kawan ini bermula saat tertangkapnya Sutrisno yang merupakan seorang kurir narkoba di Tribuners oleh Dires Narkoba Polda Bengkulu. Di mana dari pengakuan Sutrisno sendiri, dirinya membawa barang tersebut yang didapat dari pelaku atau terdakwa Kermin. Kemudian setelah melakukan pengembangan dari Polda Bengkulu langsung berhasil mengamankan Kermin yang saat itu sedang bersama iparnya yaitu Diki di sebuah rumah makan, dan dari tangan keduanya juga polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa paket narkotika jenis sabu, dan selanjutnya keduanya langsung dibawa ke Polda Bengkulu dan sampai dengan saat ini itu sudah divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu. Baik, Tribuners, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan dari Bengkulu. Kembali ke Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum Kermin, yakni Dike Meirisa. Berikut untuk tayangannya. Hari ini setelah kita dengarkan terhadap Sutrisno, itu 4 tahun 6 bulan, lebih denda dari jaksa penuntut umum, kemudian denda 1 miliar, subsidi 1 bulan. Ya, terhadap apa putusan yang dibacakan oleh hakim yang mulia tadi, kita konfirmasi dengan terdakwa menerima. Dengan tuntutan sebelumnya? Tuntutan sebelumnya 5 tahun. 5 tahun. Dengan denda 1 miliar. 1 miliar 3 bulan. Ini respon dari kita seperti apa? Karena klien menyatakan
menyatakan menerima, otomatis kita sebagai PH mengikuti logikanya. Kalau ditanyakan bagaimana tanggapan PH secara pribadi, kita maunya banding. Karena kenapa? Barang bukti yang ditemukan itu hanya 200.000 dan itu pun tidak ada di tangan Sutrisno. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.